Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dio Prasetyo sebagai perwakilan kelompok ini akan mempresentasikan mengenai laporan perusahaan startup Mang Sayur. Oke, kelompok kami beranggotakan Dio Prasetyo, saya sendiri, Dede Rivaldi, Wildansyah Aditya, Iman Nirmala, dan Rahma Fauzia. Oke, saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada mengenai penjelasan latar belakang, pemilik usaha, visi misi, alamat perusahaan, dan alasan memberikan nama perusahaan. Oke, ini merupakan latar belakang dari perusahaan kami, bisa disimak. Kemudian pemilik usaha atau owner. Perusahaan ini didirikan oleh sekelompok mahasiswa yang berlatar belakang dari jurusan Manajemen Informatika dengan susunan kepemilikan atau owner dipegang oleh ketua kelompok ini, yaitu saya sendiri Dio Prasetyo sebagai investor terbesar dalam pendanaan perusahaan ini. Selain itu juga perusahaan ini terdiri dari berbagai staf-staf ahli dalam bidangnya. Nah, ini ada visi dan misinya. Yang pertama itu visi memberikan layanan terbaik dengan kualitas terbaik dalam kelas sayur lokal maupun non-lokal. Kemudian ada misinya, yaitu memberikan layanan terbaik pada masyarakat, memberikan kualitas sayur terbaik di pasarnya, juga memudahkan aktivitas masyarakat, menyediakan berbagai sayuran unggul lokal maupun non-lokal. Dan yang terakhir memberikan inovasi dan pengetahuan untuk masyarakat. Nah, kemudian ada nama dan alamat perusahaan. Nama perusahaan ini saya kasih nama Mang Sayurku, yang beralamatkan di Jalan Jatinangor, Blok D12 nomor 4, Margasi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dengan kode pos 421. Kemudian alasan memberikan nama perusahaan. Alasan kami memberikan nama perusahaan tersebut karena nama perusahaan terdengar familiar dan fresh di telinga masyarakat. Dengan pemberian nama perusahaan tersebut, kami harap masyarakat mudah mengingat dan menjadikan perusahaan kami sebagai primadona dalam memenuhi kebutuhan sayuran di dapur. Selain itu, juga pemberian nama perusahaan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang cara pengajuan dan pemakaian perseroan terbatas. Kemudian saya akan jelaskan bab 2 mengenai manajemen. Penjelasan itu ada struktur modal, struktur organisasi, planning, organization, and controlling. Nah, modal dasar. Modal dasar adalah modal yang jumlahnya dicantumkan dalam akte perusahaan. Perusahaan kami telah mencantumkan modal dasar sebagai landasan dan sebagai salah satu syarat berdirinya perusahaan ini. Untuk lebih lanjut bisa menuju bab 4 nanti yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Kemudian ada modal disetor non cash. Adalah modal yang digunakan dalam operasional perusahaan. Untuk lebih lanjut nanti dijelaskan pada bab 4 mengenai finance. Nah, kemudian saya jelaskan mengenai struktur organisasi. Untuk membuat struktural yang baik dalam sebuah perusahaan, maka di sini kami menentukan pendiri perusahaan dengan sistem komisaris dan direktur. Untuk pemegang saham, pendiri perusahaan diwajibkan menjadi pemegang saham. Untuk persentasenya perbandingan saham yaitu 60% berbanding 40%. Berikut adalah struktural perusahaannya. Nah, di direktur dan komisaris dipegang yaitu direktur oleh saya sendiri Dio Prasetyo, kemudian ada komisaris Wildansyah Aditya, kemudian di struktur ke bawahnya ada manajer dipegang oleh Rahma Fauzia, dan ada staf Dede Rivaldi, Iman Nirmala, dan staf Alzaira Smith, dan ada karyawan-karyawan yang lain. Kemudian saya jelaskan mengenai planning. Planning yaitu perencanaan atau menentukan tujuan organisasi dalam memutuskan
cara yang terbaik untuk mencapainya. Perencanaan ini berkaitan dengan menciptakan prosedur, aturan, dan pedoman untuk pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Pada tahap ini perusahaan kami menggunakan strategi plan yang dimana kami menargetkan terrealisasinya visi dan misi perusahaan kami dalam kurun waktu 3-5 tahun yang akan datang. Adapun strategi plan perusahaan kami adalah sebagai berikut. Yaitu pertama meningkatkan aktivitas perusahaan. Ada menjalin kerjasama dengan berbagai petani pasar tradisional swalayan lokal maupun non-lokal. Terus membuat sistem aplikasi yang mudah dimengerti oleh seluruh kalangan masyarakat, memberikan kualitas sayuran terbaik di kelasnya, menjaga kualitas dan meningkatkan kualitas produknya. Merekrut orang yang ahli dalam berbagai bidang, melakukan survei lapangan secara langsung, memberikan harga yang mudah dijangkau untuk seluruh masyarakat. Kemudian selalu melakukan update data harga dan update sayuran yang tersedia maupun yang tidak tersedia. Dan yang terakhir, memberikan citra yang baik pada masyarakat. Kemudian ada organizing. Organizing fungsi yang mengatur segala sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, supaya sumber daya tersebut dapat berfungsi di tempat yang tepat serta mampu melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Dalam perusahaan ini, jika kita lihat dalam struktural perusahaan, maka tugasnya akan diuraikan untuk menciptakan kerja sama antar para lini struktural perusahaan dalam sampai tujuan perusahaan. Nah, ini yang struktural perusahaan yang tadi. Into all three column, yaitu direktur Dio Prasetyo, tugasnya itu menjalankan tugas sehari-hari seperti tanda tangan kontrak, tanda tangan giro yang mengatasnamakan perusahaan dan kegiatan lainnya. Kemudian ada tugasnya mengambil keputusan dengan memperhatikan usulan dan pertimbangan perusahaan dan membawahi top level management, low management. Kemudian tugas komisaris yang dipegang oleh Wildan Saditya yaitu memberikan berbagai pertimbangan keputusan kepada direktur, menganalisis berbagai laporan perusahaan. Nah, itu tugas komisaris. Kemudian ada tugas dari manajer yang dipegang Rama Fauzia, yaitu tugasnya membawahi middle level management, memberikan report kepada direktur dan komisaris, membantu direktur, bertanggung jawab kepada direktur dan komisaris. Nah, ada staf di sini yang tugasnya yaitu membawahi karyawan, bertanggung jawab kepada manajer, memberikan report kepada manajer, melakukan rekrutmen sumber daya manusia, memberikan arahan kepada karyawan. Kemudian tugasnya karyawan yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan yang diarahkan oleh staf tadi, bertanggung jawab kepada perusahaan dan melakukan prosedur kerja dengan cermat. Kemudian ada controlling, merupakan proses yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi. Selain itu, terdiri dari beberapa fungsi yang bermanfaat pada sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini, perusahaan kami melakukan controlling, pengawasan terhadap kinerja seluruh elemen perusahaan agar terrealisasinya visi dan misi perusahaan. Nah, ini merupakan controlling perusahaan kami. Direktur mengawasi komisaris maupun mengawasi direktur dan itu sebagainya. Kemudian saya akan dijelaskan oleh kelompok anggota yang lain. Silakan dipersilakan. Baik, saya Dede Rivaldi.
akan menerangkan tentang bab 6, yaitu mengenai finance. Di sini berisikan tentang penjelasan mengenai laporan keuangan dan analisis keuangan. Dan di sini bisa kita lihat ini bagian neraca awalnya. Lalu di sini ada income statement dengan periode 3 tahun atau selama 3 tahun. Lalu di sini ada arus kas. Dan di sini ada neraca selama 3 tahun periode. Nah, dan di sini ada perubahan ekuitas selama 3 tahun periode. Bisa dilihat dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Dan di sini ada cash flow. Dan selanjutnya yaitu ada NPV. Di sini bisa kita lihat suku bunganya, dan ada PV, NPV, dan IRR selama 3 tahun periode. Dan yang terakhir ada IRR. IRR-nya segini, bisa dilihat dalam screen tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 3, sumber daya manusia, atau penjelasan mengenai rekrutmen dan monitoring. Rekrutmen meliputi yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan tenaga kerja, yang kedua membuat rencana perekrutan, yang ketiga pencarian kandidat, yang keempat penyaringan kandidat, yang kelima interview karyawan baru, yang keenam job offering dan hiring, dan yang terakhir yaitu onboarding karyawan baru. Yang kedua yaitu monitoring. Di dalam perusahaan, monitoring kinerja perusahaan kami telah memiliki sistem di mana tingkat top level manajemen mengawasi mid sampai low manajemen. Selain itu juga perusahaan kami memiliki macam-macam tahapan untuk monitoring itu sendiri. Tahapan yang pertama yaitu tahapan perencanaan, di mana tahapan ini perusahaan melakukan perencanaan monitoring ke segala aspek perusahaan, meliputi kinerja karyawan, kinerja perusahaan, dan tingkat efisiensi penjualan. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Setelah monitoring semua proses berjalan lancar, kemudian temukan permasalahan. Bukan hanya permasalahan saja, proses yang sudah baik juga harus dijaga dan dikembangkan lagi. Tahap yang terakhir yaitu perbaikan kesalahan. Setelah dilakukan monitoring, maka akan ditemukan masalah-masalah yang nantinya pimpinan akan mengambil keputusan agar masalah dapat teratasi. Bab selanjutnya mengenai marketing atau penjelasan mengenai profil produk dan marketing mix. Yang pertama, profil produk. Perusahaan kami bergerak dalam bidang penyedia layanan jasa. Kami menawarkan beberapa jasa dan produk unggulan di kelasnya. Adapun jasa yang kami tawarkan, yang pertama yaitu Sayurku, yang berisi informasi mengenai sayuran yang terbaru dan tersedia di pasar agen kami. Yang kedua, Troliku, berisi list sayuran yang sudah ditambahkan atau sayuran yang akan dibeli. Yang ketiga yaitu Mang Sayur, atau berisikan layanan antar rumah dari tangan agen perusahaan kami kepada pelanggan. Yang berikutnya yaitu marketing mix dari segi produk. Produk yang ditawarkan dalam aplikasi kami berupa sayuran terbaik di kelasnya dan layanan antar jemput. Marketing mix dari segi price atau harganya. Untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, kami akan mengadakan event
1 minggu sekali kepada pelanggan, bisa berkesempatan mendapatkan potongan harga. Yang marketing mix selanjutnya yaitu dari segi promotion. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan kami meliputi berbagai cara. Yang pertama melalui media cetak koran dan majalah. Yang kedua melalui media online atau sosmed seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, ataupun Twitter. Dan yang ketiga bisa melakukan promosi aplikasi melalui iklan di Facebook, iklan Instagram, dan iklan di Google. Marketing mix selanjutnya yaitu dari segi flash. Tempat transaksi dilakukan secara online dan menggunakan sistem COD. Jadi untuk pengguna aplikasi tidak usah repot-repot untuk datang ke pasar. Presentasi bab kelima yaitu market, menjelaskan mengenai market share. Market share adalah perbandingan nominal pendapatan perusahaan pribadi dan kompetitor dalam satu industri. Market share didapat dari pendapatan perusahaan dibagi dari pendapatan total industri dikali 100%. Di perusahaan kami, market share tahun pertama yaitu sebesar 14,76%, dan market share tahun kedua yaitu 14,14%, dan market share tahun ketiga sebesar 14,70%. Berdasarkan rumus market share di atas, ditemukan bahwa perusahaan berhasil menguasai 14,76% di tahun pertama, 14,14% di tahun kedua, 14,70% di tahun ketiga. Mungkin presentasi dari saya sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya, Dede Ripaldi. Saya akan menjelaskan tentang bab 7 mengenai manajemen strategi. Pada manajemen strategi akan membahas tentang analisis SWOT dan bisnis polisi. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Analisis SWOT mengatur tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir, dan biasanya disajikan dalam bilik kisi-kisi yang sederhana. Strength and weakness adalah hal-hal yang berasal dari internal perusahaan yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Biasanya seperti siapa yang ada di tim Anda, paten dan properti intelektual Anda, dan lokasi Anda. Opportunity and threats adalah hal-hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada pasar yang lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat menghindarinya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku di pasaran, tren belanja masa kini. Selanjutnya adalah SWOT analisis pada perusahaan. 1. Strong. Penjelasannya berupa 1. Perusahaan mempunyai berbagai channel dengan para petani lokal maupun non-lokal. 2. Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang mampu diandalkan pada bidangnya. 3. Perusahaan memberikan layanan yang cepat. Yang kedua adalah weakness. Penjelasannya berupa 1. Maintenance aplikasi yang cenderung memakan waktu yang lama. 2. Pemeliharaan database yang memakan biaya. Dan 3. Belum terbiasanya penggunaan aplikasi ini di seluruh kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah opportunity. Penjelasannya yaitu 1. Memperluas penggunaan aplikasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. 2. Memperluas ikatan jaringan antar petani-petani seluruh Indonesia. Dan 3. Memperluas penggunaan aplikasi ke perdagangan masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang terakhir adalah threats. Penjelasannya berupa 1. Banyaknya tiruan aplikasi atau perusahaan yang hampir sama. 2. Serangan cracker terhadap sistem kami. 3. Keamanan data yang rentan bocor ketika maintenance. Bisnis polisi. Penggunaan nama perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang cara pengajuan dan pemakaian perseroan terbatas.
Jenis perizinan yang dibuat adalah 1. Perizinan gangguan atau HO, 2. Surat izin tempat usaha atau situ, 3. Surat izin usaha perdagangan atau SITP, 4. NPWP, retribusi izin gangguan, retribusi sampah, dan tanda pembayaran pajak seperti reklame, PBB, dan IMB. Nomor 5. Izin prinsip dari Bupati. 6. Tanda daftar industri. Selain itu, kita juga membutuhkan akta notaris seperti 1. Perizinan gangguan atau HO, 2. Surat izin tempat usaha atau situ, 3. Surat izin usaha perdagangan atau SITP, nomor 4. NPWP, retribusi izin gangguan, retribusi sampah, dan tanda pembayaran pajak seperti reklame, PBB, dan IMB. Selanjutnya adalah bab 8, yaitu penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya pada laporan perusahaan ini adalah dengan adanya perusahaan kami dan aplikasi yang kami bangun, diharapkan masyarakat memanfaatkan teknologi dengan secara maksimal dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, kami mengharapkan juga bahwa kedepannya aplikasi ini dapat menjadi pilihan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan sarannya yaitu, untuk kritik dan saran kami harapkan dari saudara atau saudari yang membaca dan memahami laporan perusahaan ini, dan kami harapkan pula kritik serta saran untuk membangun laporan perusahaan ini ke depannya agar jauh lebih baik lagi. Saya akan menjelaskan mengenai prototyping perusahaan startup Mang Sayurku. Di sini merupakan desain prototyping yang telah kami buat. Ini adalah tampilan desainnya. Bisa dilihat seperti ini tampilan desainnya menyesuaikan dengan tema kami, yaitu mengenai sayuran. Baik, saya akan lanjutkan ke demo aplikasi atau prototyping. Ini merupakan bagian awal ketika kita masuk aplikasi. Di sini kami menggunakan slider. Ketika dipencet, layarnya akan bergerak sendiri. Baik, kita menuju menu utama. Di sini ada berbagai macam fitur seperti navigasi bar, ada fitur keranjang, ada fitur customer service. Lalu di sini seperti di tampilan, di sini menggunakan slider dan menggunakan batas. Jadi ketika kita menggunakan slider ini, kita bisa menggunakan sampai batas handphone. Itu prototyping yang kita buat menggunakan desain iPhone 10. Di sini ada ketika kita memencet tombol notifikasi, akan muncul berupa notifikasi dari aplikasi. Nah, ketika di sini ada fungsi tombol add, yaitu untuk menambahkan. Ketika kita menambahkan, lalu akan muncul notifikasi. Begitupun selanjutnya. Baik, demo selanjutnya mengenai keranjang atau fungsi lainnya. Di sini ada berbagai macam fungsi. Itu ada belanja lagi, yaitu kembali ke dashboard awal. Ketika kita masuk lagi, ketika check out akan ada notifikasi item berhasil dibayar. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai prototyping oleh perusahaan kami, perusahaan startup Mang Sayurku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.